Bicara soal Sifga, mereka tidak asing di dunia headphone, tapi kali ini mereka merilis in-ear monitor planar mereka. Tentu saja in-ear monitor planar akan berbeda dengan headphone planar. Biar nggak panjang lebar, hapus rasa penasaran kalian, kita langsung bahas saja. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kelihatannya Sifga mencoba peruntungan mereka di dunia yang berbeda, memulai debut mereka di dunia in-ear monitor dengan merilis in-ear monitor planar pertama mereka, yaitu Nightingale. Dengan menggunakan single planar driver 14,5 mm yang bisa dikategorikan cukup konvensional digunakan pada in-ear monitor planar lainnya. Dengan menggunakan kabel yang tentu saja sudah ditebal dual pin 0,78 mm yang universal, jadi memudahkan kalian untuk mengganti-ganti kabelnya jika kalian punya banyak koleksi in-ear monitor 2 pin. Dengan sensitivitas 100 dB dan impedance 16 ohm. Sensitivitasnya cukup rendah ya, jadi perlu diperhatikan untuk ngangkat in-ear monitor satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Sifga sebagai sponsor untuk video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, packaging dari in-ear monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas, dimana packagingnya ini bisa dikategorikan cukup straightforward. Dan kalau kita bicara soal kelengkapan, dia memberikan kelengkapan air tips yang cukup oke lah di sini. Dia memberikan case juga seperti ini, hard pouch seperti ini, in-ear monitor cable, dan case air tips. Ya cukup esensial lah untuk kelas harganya. Dan untuk sensasi unboxingnya menurut saya juga B aja sih untuk in-ear monitor satu ini, karena mengingat harganya yang cukup pricey ya untuk kelas planar, harusnya bisa lebih mewah lagi sih untuk unboxingnya. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build quality dari in-ear monitor satu ini dia berbahan resin hitam berwarna hitam pekat dengan marking left dan right yang cukup tegas di situ. Dan terdapat dua fan hole, satu di dekat nozzle-nya ya, satu lagi di bagian sini ya, di bagian dekat pinnya. Jadi ada dua fan hole di sini. Untuk nozzle-nya sendiri kalian bisa lihat dia bahannya berbeda dari bahan housing-nya, yaitu bahannya aluminium dengan sudut yang sedikit melengkung dengan diameter yang akan kita ukur sama-sama ya, berapa diameternya di sini. Dan di sini surprisingly 6 mm. 6 mm itu menjadi standar beberapa diameter dari nozzle ya, jadi perlu kalian perhatikan. Dan sudah ada filternya seperti ini, kalian bisa lihat ada motifnya juga untuk filternya, jadi keren banget dipikirkan ya. Nozzle-nya ini memang agak pendek dan sudah ada lipsnya juga seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini dia bahannya wood. Keren sih, saya suka banget bahannya wood karena eksotik banget. Dengan tulisan Sifga berwarna silver dan list chrome di bagian samping-sampingnya seperti ini. Bentuknya ini agak sedikit cembung ya, kalian bisa lihat teksturnya agak sedikit mencembung seperti ini. Jadi seperti batu aki gitu ya. Dengan kabel dual pin 0,78 mm yang universal, dan terdapat air hook yang preform berwarna hitam seperti ini ya. Lalu kalau kita turun ke bagian bawah, kabelnya seperti ini. Bahannya sendiri mungkin adalah SPC atau OFC sih, tapi nggak diberitahu ini bahannya apa. Saya juga hanya menerka-nerka saja. Kalau kita turun ke bagian bawah, di sini ada chin slider dan splitter yang berbahannya metal, pretty nice. Di bagian bawahnya ini adalah 4 braided, 4 wires ya, seperti ini. Pretty good juga. Cukup tebal dan tidak terlalu kaku untuk bahan kabelnya. Lalu kalau kita lihat ke bagian jacknya cukup unik juga. Di sini bahannya metal, straight plug, tapi di sini menggunakan terminasi 4,4 untuk devoltnya. Jadi bukan 3,5. Itu perlu kalian perhatikan. Apalagi kalau kalian cuma punya source dari outputnya 3,5, itu perlu kalian perhatikan banget. Karena 3,5 nggak mungkin dicolok 4 sih. Build quality dari Sifga Nightingale ini kami berikan skor B+. Mungkin kalau kita bicara soal build housingnya ya biasa aja sih, bahannya resin yang biasa. Tapi menggunakan bahan wood itu sangat-sangat estetik banget menurut saya, sangat-sangat menggoda banget untuk bahan wood itu. Dan itu salah satu bahan yang saya nilai cukup tinggi sih, karena nilai artistiknya. Dan keeksotikan kayu tentu saja tidak bisa dilawan dengan plastik, resin, ataupun logam. Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini, untuk housing dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sedang mengarah besar ya.
dan memang cukup lebar. Biasanya kalau housing planar inner monitor memang cukup lebar karena mengakomodir diameter dari drivernya yang 14,5 mm itu cukup besar juga lah. Dan untuk housingnya ini cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali ataupun fin yang mengganggu ataupun aneh-aneh sih. Untuk bobotnya sendiri, housingnya bisa dikategorikan cukup ringan dengan kabel yang memang agak sedikit berbobot tapi masih manageable, tidak sampai yang rana mengganggu banget sih. Dan untuk pemakaiannya adalah regular to deep fit seperti ini. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan AirTips bukan bawaan karena entah bawaannya kenapa kurang fit di kuping saya. Mungkin kuping saya sudah terlalu banyak kemasukan inner monitor aneh-aneh, jadi memang agak sedikit longgar. Jadi mesti milih-milih AirTips. Di sini kita menggunakan SpinFit W1 ya. Jadi bukan AirTips bawaan sekali lagi. Untuk kekedapan dan gripnya menggunakan AirTips 1 ini digoyang-goyang gini pun oke gripnya dan kekedapannya cukup baik di inner monitor 1 ini. Dan mungkin kalau saya gambarkan untuk fitting inner monitor 1 ini mungkin sedikit mirip dengan 7Hz Timeless. Dia ada sedikit DNA ataupun kemiripan untuk bagian fittingnya. Untuk skenario telinga saya sendiri, fittingnya nggak ada masalah ya. Tapi memang harus agak nyari sealnya. Karena memang pada saat dipakai dua-dua, inner monitornya itu harus agak-agak nyari sealnya biar kedap. Jadi itu sangat-sangat krusial dan penting sih untuk bagian bassnya. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk fittingnya. Masih tergolong fitting yang manusiawi untuk kelas planar inner monitor. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor 1 ini. Inner monitor 1 ini bisa dikategorikan suaranya ini agak warm ya. Dan lebih berfokus main di lower mid range ya. Ini cukup unik lah kalau kita bicara soal permainan tuning dari inner monitor 1 ini. Dan inner monitor 1 ini karena planar, selalu saya sarankan minimal dongle. Kalau bisa di AP, desktop amplifier akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan dongle aja. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi gitu kan. Dan disclaimer, suara yang saya suka adalah neutral warm sounding inner monitor. Oke, selanjutnya kita bahas suara dari inner monitor 1 ini. Disclaimer, di sini kita menggunakan SpinFit W1 ya. Jadi bukan bawaan dari AirTips-nya ya. Oke, bassnya di sini agak lempeng aja menurut saya rasanya ya. Untuk teksturnya somehow juga kurang oke sih di inner monitor 1 ini, agak kurang neutral gitu menurut saya. Impact-nya kurang dengan punch yang juga agak hollow di sini, rumble-nya juga kurang di sini. Untuk speed-nya memang cukup rapi dan cepat di inner monitor 1 ini, memang dibantu oleh planarnya untuk hal itu. Secara kuantitas sih bisa dikategorikan kurang fun ya untuk bagian bassnya. Jadi bassnya ini bisa dikategorikan perpotongan antara unik ya. Ya mungkin kalau kalian positive minded bisa dibilang unik, kalau kalian negative minded bisa dibilang aneh. Jadi itu bisa saya simpulkannya seperti itu. Kalau kualitasnya sih kurang neutral aja, ya itu perlu diperhatikan juga ya. Walaupun cukup bersih dan cepet sih. Rana bass head sih jelas nggak banget di inner monitor 1 ini. Untuk bagian mid-nya sendiri posisinya sedikit mundur dan cukup tebal di inner monitor 1 ini. Male vokalnya ini bodinya cukup tebal dan lush juga dengan dinamika yang so-so. Artikulasinya sendiri kurang dengan emosi yang oke di inner monitor 1 ini. Presentasi male vokal ini smooth, emosional, lebih ke warmer approach sih menurut saya. Kalau female-nya ini posisinya juga sedikit mundur ya, dengan artikulasi yang sedikit nasal, jadi sedikit kurang lepas gitu. Tapi sedikit agak too safe dan detailnya kurang keluar dikit. Female-nya masih tergolong cukup aman somehow juga dari shouty. Selain itu presentasi instrumennya juga agak kurang asik aja menurut saya. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan aman banget treble-nya, bahkan agak mendem cenderung ya. Dengan kesan string yang malu-malu kucing sehingga tekstur stringnya ini nggak terlalu dapet. Tapi aman buat kalian yang sensitif terhadap treble yang nusuk atau ya mungkin sensitif banget terhadap treble. Dan jelas bukan untuk treble head. Mikro detailnya pun cukupan dengan ekstensi treble yang B aja. Kurang sampai ujung-ujung banget sih menurut saya. Dengan nuance yang kurang juga di inner monitor 1 ini. Selain itu untuk sibilance-nya masih cukup oke dan aman. Itu hal menarik yang bisa kita tarik dari treble-nya. Selain itu secara keseluruhan tonalitas dari Nightingale ini kami berikan skor C+. Ini adalah salah satu inner monitor planar yang warm, yang memang agak unik dan bisa dikategorikan juga aneh di sisi lain. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini, presentasi dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang warm sounding gitu dan agak nyantai suaranya. Untuk timbernya dari inner monitor 1 ini mungkin dari drivernya, it's pretty good ya untuk timbernya, but the tonality ruin the timber.
Jadi ya begitulah, ya tuningnya Ruin the Timber. Untuk soundstage-nya dari ini monitor satu ini memiliki soundstage yang cukup lebar. Ada kesan depth-nya juga, jadi terkesan 3D. Dan juga tingginya pas. Jadi Simply ini menghasilkan 3D soundstage yang cukup oke di kelas harganya. Untuk detailnya dari ini monitor satu ini bisa dikategorikan detail yang so-so aja untuk kelasnya sih. Harusnya bisa lebih baik. Untuk clarity-nya dari inner monitor satu ini pretty good. Untuk clarity-nya thanks to the planar driver of course. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup baik, memisah-misahkan instrumen dan instrumen lain ataupun instrumen dengan vokal dan vokal lainnya juga. Vokal cowok ataupun cewek juga terpisah-pisah dengan cukup baik separasinya. Lalu kalau kita bilang imagingnya pretty good, di sini ada kesan layering-nya dengan gambaran dari ini monitor satu ini. Dia kesannya itu ada di middle to back row, jadi agak mundur-mundur dikit ya presentasinya dan agak relaxing gitu. Selain itu juga untuk positioningnya cukup nice di sini ya, sekali lagi thanks to the planar driver yang memberikan kemampuan-kemampuan tersebut. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari ini monitor satu ini. Mungkin kritik saya cuma di bagian timbernya aja yang agak sedikit kacau ya. Selain itu sih it's pretty good in monitor untuk sisi teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini yaitu tonalnya bisa dikategorikan unik dan aneh di satu sisi juga sih. Pro-nya dari inner monitor satu ini dia menggunakan bahan eksotik dari kayu. Itu sangat saya suka banget bahan kayu dan plus one dari saya. Untuk value for money dari inner monitor satu ini di angka 4 jutaan, kami masukkan pada kategori over value dan kami berikan skor C solid. Inner monitor satu ini masih harus diperbaiki sih beberapa halnya. Kesimpulan, Nightingale ini adalah salah satu in-ear monitor planar yang menurut saya agak kurang sih. Mungkin dari saya aja yang mungkin kurang bisa apresiasi suara dari in-ear monitor satu ini. Ada baiknya kalian juga audisi biar mungkin juga cocok dengan kalian, kan saya juga nggak pernah tahu. Karena sekali lagi ini juga adalah penilaian dari saya. Dan itu subjektif juga, pasti ada nilai subjektifnya. Mau subjektif apapun pasti ada nilai subjektifnya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Nightingale ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Nightingale ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.